Nah, ini apa tuh gosok jalan sih? Kok debunya makin naik? Ini halaman atau pabrik semen? Strategi baru, Bu. Abunya aku terbangkan, dia bilang sendiri. Bilang sendiri? Bilang gimana? Itu debunya yang masuk kamar anak-anak kos tuh. Emang kamu buat tema baru? Kos asli berdebu gitu? Bisa gak sih debunya dikecilkan dikit? Aku lagi pusrang nih, tiba-tiba kamarku jadi berubah pop mode. Sis, itu bukan game mode, itu debu ayat kos mode. Pantes musuh susah kelihatan. Bu, debunya masuk, aku bangun-bangun kayak selesai habis film syuting perang. Tinggal efek ledakan aja belum. Tuh kan, Bu, keren jadi anak kos, bertema realistis. Keren apanya? Lihat tuh, Mutia sampai batu-batu. Bu, aku batu lagi. Suara aku udah kayak grill motor. Kalau aku gas dikit, keluar asap nggak ya? Bu, apa kos kita kena serangan polusi domestik? Aku baru buka jendela, debunya banyak banget kayak mau ngajak tawuran. Secara ilmiah, konsentrasi polutan PM10. Tapi di kos kita ini sudah melebihi nilai ambang batas. Kalau begini terus, paru-paru kita bisa protes, Bu. Dek, jangan pakai istilah berat, Bapak cuma nyapu. Kalau seperti itu, bukannya aku, Pak. Itu distribusi polutan. Yah, tolong dong debunya itu didorong ke suatu tempat, bukan diajak keliling kos. Teknologi modern, Bu. Debu itu dibebaskan, bukan ditindas. Let the dust be free. Pak, ini debu bukan burung dara, nggak usah dibebasin. Debunya bebas, paru-paru kami terperiksa. Pak, saya mau lapor. Ada apa tadi di luar? Apakah Bapak baru saja melakukan peledakan debu massal di halaman? Oh, ini Bapak lagi bersih-bersih. Lagi menyapu debu-debu jahanam dari muka bumi. Ini namanya bersih-bersih total. Operasi bersih totalnya dari mana, Pak? Debu hasil Bapak aja udah termigrasi ke kamarku. Dinding kamarku aja sudah berubah warna jadi abu vintage. Wah, bagus dong. Itu tren, Nak. Bapak tidak sengaja menambah daya tarik kamar kamu. Tren dari mana, Pak? Saya semalam tidur di kasur yang rasanya tidur di atas karpet keset. Saya juga menyapu kamar, debunya juga bisa dibuat jadi benteng mini. Ya sudah, Nak, kamu ambil aja hikmahnya. Itu bisa, kalau gabut bisa main sand art di lantai. Ya udah, Bapak mau lanjut nyapu ini. Wih, kamar kalian kok kayak habis nambang? Tapi kamarku kayak kena meteor debu. Dari tadi aku di kamar udah batu loh, Pak. Bapak tahu nggak? Saya catat ya, aktivitas menyapu Bapak dapat meningkatkan polutan hingga 40%. Dek, boleh nggak jangan buat close statistik dulu? Sini aku aja yang nyapu. Kalau kamu yang nyapu udah kayak efek spesial film action. Bu, saya hanya ingin berkontribusi. Kontribusi apanya? Lihat tuh anak-anak jadi serak dan batuk. Udah kayak suara penyiar jam 3 pagi. Apa sih penyebab kita bisa batuk? Ya kan, aku juga bingung. Kenapa bisa kita satu kos batuk semua ya? Aku nggak tahu deh. Aku ada aplikasi nih, namanya aplikasi Dola. Apa itu? Iya, itu Aplikasinya. apa? Aplikasi Dola adalah aplikasi yang dapat membantu kita memantau gejala batuk serta pemulihan dengan lebih cepat. Berarti kalau ngerjain tugas kampus bisa juga? Bisa dong, di aplikasi Dola ini kita juga dapat mencari referensi tentang membuat laporan dan lain-lain. Berarti Ibu bisa nanya resep masakan juga dong? Bisa dong, Bu. Yang mana sih aplikasinya? Bu, bener-bener ya ini lalatnya nggak kira-kira. Saya lagi nyuci piring kayak berteman sama lalat. Kita ini ngekos loh, Bu, bukan tinggal di tempat pembuangan akhir. Aduh, sabar ya nak. Ibu juga udah effort maksimal dari tadi pagi nangkepin lalat nih. Ini aja dalam lalat yang kedua. Tapi lalatnya datang lagi udah kayak bagian listrik yang nggak bisa dihindari. Bu,
Aku dari tadi dari kamar mandi terus, perutku udah nggak enak dari subuh, mencret parah. Ya ampun Tes, kamu diare lagi. Feni juga dari pagi bolak-balik kamar mandi. Kayaknya kita keracunan massal deh. Fix ini gara-gara lalat dari sampah nih Bu. Wih, tadi aku udah download aplikasi dulu loh yang dibilang Vini, dan aku udah nyari tahu juga di aplikasi itu obat untuk diare. Nih, minum dulu obatnya. Setelah itu jangan menggunakan WC aku lagi ya, karena cuma WC aku satu-satunya aman dari serangan lalat. Kamar mandi kamu itu bersih karena tertempel selotip dan tertutup. Bu, saya lihat minimal ada 27 lalat aktif di area dapur ini. Aduh nak, ibu makin penting dengar kamu ngomong. Itu adalah konsekuensi lingkungan yang tidak higienis, Bu. Bu, saya izin bolos kuliah di hari ini. Perut saya udah kayak mister adonan semen. Fix gara-gara lingkungan kos ini. Ya Tuhan, masalah debu aja baru selesai. Sekarang udah ada masalah baru lagi. Oke, Ibu sudah putuskan, Ibu minta maaf atas kesalahan yang terjadi di kos ini. Semua ini karena kesalahan manajemen sampah kita yang buruk. Lalu, langkah seriusnya apa, Bu? Pasang jaring anti lalat. Nah, Ibu sudah bertanya di aplikasi Dola nih, yang direkomendasikan oleh Vini. Dia menyarankan supaya kita memakai solusi sederhana seperti lem lalat yang Ibu gunakan tadi di area dapur. Dan juga untuk sampah, kita bisa menggunakan bank sampah. Bank sampah? Bukannya itu tempat penjualan sampah ya, Bu? Tepat sekali, bank sampah untuk kita menjual sampah dan menghasilkan uang. Bu, aku ikut dengar ini dari kamarku. Katanya kalau bank sampah bisa ngasilin uang. Kalau gitu, sampah ke kopiku bisa dong investasi jangka panjang. Bank sampah itu bukan sekedar buang sampah lalu dapat uang, tapi itu implementasi circular economy yang berbasis masyarakat. Pin, bahasamu nyerang otak loh. Aku transfer ya, Tessa. Sampah itu bisa jadi uang, ngerti nggak? Ya, begitulah. Oke, berarti solusi permainnya kita harus pilah sampah. Mulai besok, semua sampah anorganik seperti botol, plastik, dan juga kardus harus kita kumpulkan dan kita pilah. Kemudian kita setorkan ke bank sampah. Kita setorkan, maksudnya kita dapat uang dari botol bekas, Bu. Iya dong, dan hasil penjualan sampah yang kita jual akan Ibu kembalikan sebagai reward untuk kalian, baik untuk potongan sewa atau untuk uang kas kalian. Potongan sewa, kenapa ibu tidak bilang dari kemarin? Kalau begitu saya akan bersihkan dan saya pilih sisa kemasan makanan saya sekarang. Pagi Bu Kos, wah karunya banyak amat, sekarang menjual sampah ya? Pasti Bu, itu bukan jualan, tapi ini program dari sampah. Kita ada anak kos untuk memilah sampah dan mendapat keuntungan. Alah repot-repot amat, buangnya buang aja. Itu sampah bukan kita, itu juga lingkungan. Kalau semua dibikin ribet, kapan santainya? Justru ini buat kita santai Bu. Kalau lalat dan sampahnya hilang, kita bisa santai di dalam. Alah anak kos sok tahu. Udah Bu, cuma tren kok, nanti juga balik ke tempat biasa. Udah, kita lanjut aja potong layarnya, gak usah didengerin. Bu, kalau kita rajin pilah sampah, uangnya bisa kan untuk beli wifi baru? Biar lancar. Bisa dong, asal kamu rajin aja. Deal, Bu. Jaringan lancar, hidup tentram. Aku akan buat SOP kebersihan kos dan data pengolahan sampah. Ini kos, bukan perusahaan, Pin. Justru itu, biar kos kita naik level. Nah, gitu dong, lingkungan bersih, perut aman, dapat duit tambahan lagi. Kita nggak hanya sekedar ngekos di sini, tapi juga akan bertransformasi menjadi kos-kosan eco-friendly.